Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat buat pemirsa tribunnews.depok.com. Bersama saya Bang Dot, dan di samping saya sudah ada tokoh Kota Depok, Bang Putra. Beliau Ketua DPRD Kota Depok. Nyari kain sutra ame Pok Sari di Bojong Sari. Ketemunya buah duren. Nggak usah jauh-jauh ke Bojong Sari. Udah seneng di mari ada Bang Putra yang keren. Oke. Bener nggak Bang? Bang Putra udah keren. Ya lihat aja. Bang Putra, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana sehat Bang? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah tuh. Bener kan? Dari suaranya aja udah menggetarkan gitu. Apalagi udah buka masker ya. Iya. Tapi memang pemirsa juga perlu mengetahui wajahnya Pak Ketua nih, Bang Putra. Nah, ada saat ini Kota Depok sudah melandai, kasus COVID sudah melandai. Ini kabar gembira buat kita semua, buat warga Depok. Mungkin pada saat itu Bang Putra punya kisah menyedihkan atau kisah mengharukan yang dialami Bang Putra pada saat gelombang kedua varian Delta. Mungkin Bang Putra bisa cerita? Iya, terima kasih pemirsa tribunnews.depok.com, dan terima kasih Bang Dodi yang keren. Wih, sama juga dong. Iya. Berkenaan dengan COVID ya, gelombang kedua yang di bulan Juni dan Juli ya. Iya. Ya kita merasakan memang wabah COVID-19 yang gelombang kedua ya, bentuknya Delta ya. Iya, varian Delta. Varian Delta ini juga luar biasa, dan ketidaksiapan kita terhadap wabah tersebut hadir di tengah-tengah kita, baik itu pemerintah, karena memang kehadirannya begitu tiba-tiba itu pasca Idul Fitri ya. Idul Fitri, sehingga kemampuan dari bor rumah sakit itu di atas 100%. Iya, melebihi kapasitas. Dan IGD menjadi seperti apa? Barang mahal. Ya tempat pengungsian lah ya. Oh, pengungsian. Ya. Oh, IGD ya. Iya, IGD tempat pengungsian. Ya. Jadi tidak sanggupnya IGD menampung pasien COVID-19, bahkan yang menyedihkan menghampar ini juga bawa kasur dari rumah ya, oksigen juga langka. Nah ini memang kejadian yang luar biasa, dan tentunya mudah-mudahan kedepannya dengan kejadian saat ini bor juga sudah persentasenya sudah menurun, dan alhamdulillah Kota Depok sudah memasuki zona kuning dan level 3 masih ya. Dan PPKM ini mudah-mudahan bisa efektif dalam pelaksanaannya. Karena dengan PPKM ini berupaya pemerintah untuk bisa memutus rantai penyebaran dan menekan penyebaran dari COVID-19. Nah, pemirsa pemirsa tribunnews.depok.com, cerita berkenaan dengan gelombang kedua varian Delta ini memang kalau dari sisi masyarakat, memang kalau ke DPRD itu juga banyak ya, rekan-rekan teman-teman saya juga banyak yang menginformasikan berkenaan dengan masyarakat butuh ICU, kemudian butuh penanganan ya, kemudian butuh oksigen yang langka, butuh ambulan. Nah ini luar biasa, mungkin mereka Dewan khususnya sebagai wakil rakyat konstituennya membutuhkan itu semua informasi berkenaan dengan adanya kamar untuk rawat inap dan ICU. Ini juga kewalahan dalam penanganannya, termasuk pemerintah untuk penanganan. Dan Depok dalam hal ini juga sudah beberapa kerjasama dengan rumah sakit, dan rumah sakit tersebut penuh saat itu. Nah, dari sisi keluarga anak saya yang nomor 5 juga terpapar. Dan penanganannya ya kita isolasi mandiri di rumah. Ya alhamdulillah kita tinggal bertujuh. Jadi kena satu orang
Jadi kita isoman di rumah dan alhamdulillah 14 hari ya. Kemudian anak saya yang nomor 5 sembuh. Nah di rumah orang tua saya kena. Nah itu yang luar biasa tuh, saya ngontrol ya, artinya mengupdate perkenaan informasi karena udah usia lanjut ya. Sehingga perlu dipantau melalui video call ya. Hari demi hari juga saya pantau supaya bersemangat untuk makan, karena memang salah satu gejalanya kan batuk, demam ya. Juga malas makan. Jadi harus dikasih semangat, juga dikasih berkenaan dengan makanan apa yang mungkin beliau inginkan gitu, kita adakan. Yaitu proses. Itu kalau anak yang kelima ya? Ya. Itu perempuan apa laki-laki? Perempuan. Perempuan, manja dong waktu kena. Itu gimana ceritanya? Papa, Abi, Oh ya, jadi kena nih. Gimana jadi tuh? ya ini ketika ada salah satu keluarga yang positif ya. Jadi kita sama-sama swab antigen waktu itu. Nah anak saya nomor 5 itu reaktif. Akhirnya kita putuskan untuk isoman di rumah. Jadi kan kita ada lantai 2 tuh. Nah kita taruh di lantai 2 untuk isomannya. Sendirian tuh? Sendirian, yang lain pada di bawah. Jadi yang lain di bawah, ya makanan kita anter. Kakaknya yang suka nganter ke atas. Mandi memang kebetulan di kamar mandi, ada atas kamar mandi kan. Jadi pokoknya aktivitas di sana semua di atas tuh. Sampai isoman selesai. Nggak minta ditemenin tuh sama abinya apa sama uminya? Ya, alhamdulillah. Ya sekarang SMA kelas 1 ya. Iya. Jadi kemarin tuh baru lulus. Ya alhamdulillah anaknya juga mandiri, bagus. Jadi bisa ngurus diri sendiri lah. Makanan biasanya kita. Kan kalau udah meriang-meriang gitu, aduh pengennya ini. Tapi dia nggak ada gejala gitu, gejalanya. Gejalanya paling sempat aja hilang penciuman aja. Lebihnya ya sehat. Dia ceria lah, kita kasih support untuk tetap ceria. Sebagai orang tua waktu itu, Bang Putra apa tuh motivasinya ke anak? Ya motivasinya saya bilang untuk selalu ceria, jangan terlalu dipikirkan. Jadi dia juga sekalian, karena dia kan senang vokal grup ya, nyanyi. Dia latihan tuh kalau pagi dia berjemur. Kita juga semangatin di bawah tuh, kita ikut berjemur. Ayo deh. Nah yang uniknya di kita itu kalau udah sampai sekarang nih. Jadi pengalaman yang kemarin itu ketika sudah ada yang kena, satu rumah tuh pakai masker udah. Tidur juga pakai masker. Sampai bawa ke tidur ya? Protektif sampai segitu gitu. Aduh. Sampai sekarang kalau ada yang udah flu, pakai masker. pakai masker udah. Tapi sama istri pakai masker juga? Pakai masker. Oh, tetap ya? Iya. Kalau istri udah flu aja udah pakai masker tidur. Oh, siap. Jadi sampai protektif supaya saling menjaga gitu ya, karena memang COVID ini luar biasa. Karena memang efektif ya masker itu ya? Alhamdulillah efektif, benar. Jadi memang program pemerintah terhadap 3M itu perlu kita ikuti sebagai masyarakat ya, karena tidak hanya menjaga diri kita, juga menjaga keluarga, menjaga orang lain juga terhadap terpaparnya COVID-19. Bahwa COVID itu memang real ya? Real. Nah oleh karenanya dalam saat ini gitu ya, saya juga mengajak kepada masyarakat, tentunya pemirsa tribunnews.depok.com, ketika ada penyelenggaraan vaksinasi di masing-masing wilayah, bersegeralah untuk mendaftar, karena dengan kita melakukan vaksinasi sudah bisa menjaga diri kita, keluarga kita, dan orang lain tentunya terhadap terinfeksi dari wabah COVID-19 dan terbentuknya herd immunity ya, kekebalan komunal yang nantinya mudah-mudahan target dari pemerintah 70% dari penduduk bisa terselenggara. Di bulan? Kalau saat ini masih 45%-an lah Depok ya, dari target 1,6 juta ya. Nah kemungkinan di Desember selesai kemungkinan. Kalau memang digesah secepat mungkin, kan udah mulai di sekolah ya dilakukan pelaksanaan vaksin. Tapi ya saya lihat alhamdulillah masyarakat sudah mulai care gitu ya, peduli, antusias terhadap vaksin ini.
Kalau kita lihat ke belakang juga kan masih berdebat ya, artinya penggunaan vaksin itu ada yang Macam-macam ya. macam-macam. Sekarang ini sudah mulai partisipasi masyarakat karena mungkin timbul kepedulian untuk sama-sama saling menjaga kesehatan, saling menjaga supaya tidak Tinggal terpapar. dewannya yang mendorong ketersediaan vaksin ya. Ya, karena memang pemerintah ini kan terus kalau kemarin ada pertemuan dengan presiden terus menggesah percepatan vaksin di setiap daerah ya. Jadi misalkan habis minta lagi, jangan ada yang ditahan-tahan kan. Presiden bilang gitu kan. Habis ya alhamdulillah tetap harus habis, jangan ditahan. Nah, juga kemarin kita alhamdulillah dalam rangka juga momentum Dirgahayu DPRD yang ke-22 kita menyelenggarakan vaksinasi massal juga di DPRD sebanyak 1.000 orang. Itu dalam rangka juga kita mendukung program pemerintah vaksinasi nasional sehingga mudah-mudahan percepatan ya untuk herd immunity itu bisa dijalankan dengan baik. Ada lagi kah imunisasi vaksinasi? Ada nanti yang vaksinasi kedua sekitar tanggal berapa ya? 26 atau 27 gitu ya. Oh, September. Ya, karena kan kurang lebih harus 3 mingguan ya. Iya, sekarang 3 minggu ya. Nah itu, Bang Putra, mungkin dalam 5 tahun ke depan ini pandemi masih belum dapat diperhitungkan ya berakhir atau tidak. Nah, saat ini Kota Depok sudah landai dan ekonomi sudah menggeliat. Apa yang akan didorong DPRD Kota Depok untuk membangkitkan ekonomi di Kota Depok? Mungkin clue-cluenya aja lah. Ya, pandemi ini memang pemirsa Tribun News pemirsa tribunnews.depok.com, pandemi ini memang berdampak cukup signifikan ya, dampak ekonomi, sosial ya, dan tentunya dengan melandainya ini juga kita jangan sampai kendor terhadap protokol kesehatan ya. Sekarang melandai kondisi zona kuning, jangan sampai nanti kita kepada zona orange lagi, kemudian zona merah. Nah ini dibutuhkan kepedulian dari masyarakat bahwa kita tetap melakukan protokol kesehatan dalam hal kebiasaan baru, menggunakan masker ya, kemudian mencuci tangan yang mungkin sebelumnya terpikirkan oleh kita. New normal lah ya, berkenaan dengan kehidupan kita. Nah saat ini juga dampak ekonomi cukup besar terhadap UMKM, terhadap pedagang-pedagang ya, yang tentunya harapan saya adalah bagaimana nanti pemerintah dalam hal ini harus hadir kepada mereka untuk bisa membuat program-program percepatan untuk meningkatkan ekonomi di daerah ya, baik itu UMKM yang mungkin sudah ada yang tutup, udah kolaps ya. Nah ini butuh juga dukungan pemerintah dalam bentuk nanti pembinaan-pembinaan yang harus ada, sehingga pembahasan di anggaran tentunya ada anggaran untuk dilakukan peningkatan terhadap UMKM. Dan ini juga termasuk dari program kampanyenya kepala daerah. Ya, salah satunya adalah startup 5.000 pengusaha baru dan 1.000 perempuan pengusaha. Nah ini program pemerintah yang harus didukung, juga DPRD juga harus mendukung. Karena ini juga bagian dari membantu bangkitnya ekonomi ya, karena ke depan ini pandemi ini belum tahu kita selesainya sampai kapan, tapi kita optimis bahwa pandemi ini segera berakhir, apalagi kalau target 70% ini bisa terselesaikan di Desember, insya Allah terbentuklah imunitas komunal ya, kekebalan komunal nanti. Bang Putra, ada satu lagi nih Bang nih, ini yang diharapkan, yang dicita-citakan saat ini nih oleh para pelajar dan ibu-ibu di Kota Depok nih, pembelajaran tatap muka nih, gimana nih Bang? Ya kemarin itu sebetulnya pemerintah sudah menyediakan wifi gratis ya, betul, untuk membantu adik-adik pelajar bisa belajar online. Jadi prediksi di Juni Juli ini selesai, ternyata enggak kan? Betul. Makanya kemarin kita dalam pembahasan untuk menganggarkan kembali, dan ini kan juga bagian dari
janji kampanye Iya, betul. kepala daerah Iya. terhadap wifi gratis. Nah, oleh karenanya kita menganggarkan kembali. Nah, kejenuhan memang ada ya, anak saya juga jenuh ya belajar di rumah, karena kan namanya anak-anak tidak hanya butuh belajar saja gitu kan, tapi butuh interaksi, butuh gaul mereka dengan sesamanya ya, butuh sosialisasi, karena dengan sosialisasi dengan teman-temannya terbentuklah ya karakter mereka. Siap. Nah, sekarang jenuh. Nah, oleh karenanya ini sekalian aja dengan yang itu ya, Iya. bahwa pembelajaran pertemuan ini tatap muka ya tetap harus diatur supaya tidak terjadi klaster baru Iya. untuk penyebaran wabah COVID ini, sehingga pemerintah dalam hari ini Dinas Pendidikan mungkin dengan komite sekolah ya, nanti juga dengan DPRD bisa memberikan solusi yang terbaik berkenaan dengan pengaturan jadwal pertemuan belajar. Mungkin kapasitas rombelnya sebanyak misalkan 40 orang. Nah, dimulai dengan 50% dulu untuk kehadiran. Itu harus dipantau benar tuh. Ya, harus kontrol karena kalau Luas itu kan. loss dikena anak-anak kan. Tapi kan alhamdulillah sekarang juga sudah mulai masif terhadap vaksinasi pelajar ya. Sehingga mudah-mudahan dengan terbentuknya vaksinasi, pelaksanaan vaksinasi bisa berjalan dengan baik dan pelajar semua sudah bisa dilakukan vaksinasi. Itu PTM itu termasuk mahasiswa yang kayak kampus UI, Gunadarma, BSI. Iya, termasuk itu. Termasuk itu ya? Tapi kampus sekarang masih online. Iya, masih online. Tapi nantinya diatur untuk pertemuan tatap muka. Itu yang ngatur pemerintah daerah? Kalau kampus enggak, kalau untuk SD, SMP, SMA ya pemerintah. Mulai dari TK ya, TK. Pemerintah itu nanti mengatur untuk pertemuan tatap muka. Oke. Demikian pemirsa tribunnews.depok.com, wawancara yang cukup hangat, cukup bermanfaat dari Bang Putra, tokoh kita dari Kota Depok. Semoga apa yang disampaikan Bang Putra menjadi informasi yang bermanfaat dan bisa mengubah kebiasaan warga Kota Depok untuk menghadapi new normal, kehidupan baru. Demikian pemirsa tribunnews.depok.com, semoga sehat selalu. Terima kasih Bang Putra. Sama-sama. Semoga Bang Putra sehat selalu. DPRD Kota Depok tambah maju, tambah oke, keren. Ya. Saya berpantun boleh? Oh, silakan. Pemirsa tribunnews.depok.com, jalan-jalan ke daerah Marunda. Jangan lupa membeli lumpia. Walaupun wabah COVID-19 masih ada, semoga kita selalu sehat, semangat, dan bahagia. Cakep, keren. Demikian pemirsa Tribun News Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.